Bab 27. Istri untuk sang mafia. Max bertanya dengan gemas, karena Arumi menjelaskannya setengah-setengah. Padahal, sebenarnya Arumi tengah bingung mau menjelaskannya bagaimana pada suaminya itu. Apalagi, saat ini Max menatapnya lekat tanpa kedip. Dia, ini, kenapa suka sekali mengintimidasi orang hanya dengan tatapannya. Batin Arumi menahan panas dingin karena grogi. Mas, puasa itu. Kita tidak boleh makan dan minum dari subuh sampai maghrib, jawab Arumi, dengan penjelasan sederhana. Namun, sepertinya dia salah. Kapan itu? Subuh dan maghrib, Mas. Iya, itu kapan? Kulik Max lagi. Entah kenapa dia yang awalnya tak pernah peduli dengan orang lain, kini selalu ingin tahu apa saja kegiatan yang akan istrinya lakukan. Biasanya itu, jam 4:30 pagi sampai senja, atau jam 6 sore. Tergantung waktu setempat. Intinya itu, dari sebelum fajar sampai matahari terbenam, tutur Arumi lagi, kali ini lebih detail agar suaminya paham. Apa? Kau tidak akan makan dan minum selama itu? Apa kau ini mau kena malnutrisi? Sentak Max, yang terkejut dengan penuturan istrinya. Sehingga membuat Arumi seketika menjengit kaget dalam duduknya. Naima dan Azura pun melakukan hal yang sama. Mereka saling meremas tangan masing-masing. Mas, bukan begitu. Arum tidak akan kurang gizi ataupun sakit hanya karena puasa. Arum sudah sering melakukannya, jelas Arumi, mematahkan langsung praduga suaminya. Mungkin, dengan kehidupanmu dulu, kau melakukannya karena terpaksa. Tapi, di sini, aku memiliki segalanya, apapun yang kau butuhkan. Kenapa harus menahan lapar? Geram Max. Dia sungguh tak habis pikir, kenapa Arumi harus menahan diri dengan berpuasa. Padahal, di mansion ini mau makan dan minum apa saja sudah tersedia. Max, selama hidupnya tidak pernah kekurangan makanan. Aturan dari mana harus puasa, pikir Max dengan pengetahuan tanpa agama yang dia miliki. Arumi menunduk takut, dengan kedua tangan yang saling meremas satu sama lain di atas pangkuannya. Dia tak mengerti, kenapa suaminya bisa semarah ini, hanya karena permintaan izinnya. Mas, tolong jangan emosi. Tolong pahami maksud dari Arum. Begini saja. Tolong, Mas beri izin dan nanti silakan, Mas lihat sendiri setelah Arumi menjalankannya. Bagaimana? Arumi memberanikan diri untuk melakukan negosiasi dengan Max. Hatinya yakin, jika suaminya tidak mungkin sekejam Fir'aun. Di mana Asya binti Muzahim, secara diam-diam melakukan ibadah kepada Allah lantaran suaminya yang kafir. Firaun kala itu dengan tegas menentang keberadaan Tuhan semesta alam. Sehingga, Firaun menobatkan dirinya sebagai Tuhan karena kekuasaan dan kehebatan yang dia miliki. Kesombongan Firaun, dapat Arumi lihat sedikit banyak ada di dalam sifat suaminya. Apalagi, di saat para anak buah dan para pekerja menunduk takut di saat pria itu lewat di hadapan mereka. Tetapi, Arumi berharap itu hanya perkiraannya saja. Arumi masih berharap, kalau Max tidak sekejam Firaun. Kisahnya dan Aisyah juga hampir sama. Aisyah dan Fir'aun menjadi suami istri karena penindasan Fir'aun di masa itu. Sementara, Arumi menjadi istri dari Max si mafia karena paksaan dari warga yang menuduh mereka berzina.
Apalagi, ketika Arumi mendapati bahwa selama hidupnya, Max sama sekali tidak mengenal adanya Tuhan. Pria itu hanya yakin bahwa apa yang dia miliki sekarang atas kemampuan dan kehebatan dirinya saja. Max terdiam sesaat mendengar negosiasi dari istri cantiknya itu. "Ah, cantik ya. Apakah sekarang kau mulai takluk dengan keindahan yang diciptakan Tuhan untukmu, Max? Lakukan saja. Asal kau tidak memaksaku untuk melakukannya juga," kecam Max. Walaupun dirinya sudah mengikuti agama yang dianut oleh Arumi. Akan tetapi, Max menolak untuk melakukan ritual ibadahnya. Sesuai pesan dari Pade Mustafa, Arumi akan menggunakan jurus sabar dalam membimbing suaminya hingga menemukan jalan yang benar. "Iya, Mas. Arum hanya berharap izin dan ridho dari Mas saja," ucap Arumi, dengan nada bicaranya yang lembut seperti biasa. Sekalipun ada sedikit nada bergetar di setiap kalimatnya. Max kali ini menjawab dengan deheman lalu beranjak berdiri dan pergi begitu saja. Arumi tidak mau diam saja. Dia pun ikut berdiri dan berjalan menyusul langkah suaminya. Karena perbuatannya itu, Max sontak menghentikan langkahnya kemudian berbalik. Arumi yang kaget dan tidak menyangka jika suaminya akan berhenti, sontak menabrak punggung Max. "Duk, oh!" Lirik Arumi, mengusap pelan keningnya yang telah menabrak punggung kekar Max. "Kenapa kau mengikutiku?" Max bertanya dengan tatapan sinisnya seperti biasa. "Maaf. Memangnya, Mas mau kemana?" Arumi bertanya sambil mengusap keningnya. "Itu bukan urusanmu. Apa aku harus lapor padamu dengan kegiatan yang akan aku lakukan?" Sarkas Max, dengan tatapan yang semakin mengintimidasi Arumi. "Maaf, Mas. Arum hanya bingung apa yang harus dilakukan di rumah besar ini tanpa kamu," jawab Arumi dengan suara bergetar. Arumi tak biasa mendengar bentakan. Selama hidupnya, sang paman membesarkannya dengan kelembutan dan kasih sayang. "Kau bebas melakukan apapun. Minta salah satu pelayan untuk mengantarmu berkeliling mansion. Bangunan ini memiliki apapun yang tak pernah ada di dalam benakmu sekalipun. Jadi, berhenti mengurus hidupku. Kau urus saja hidupmu sendiri. Duniaku tidak seperti apa yang kau bayangkan, Arumi. Pekerjaanku saat ini tidak akan sanggup kau cerna dengan isi kepalamu yang polos. Sebaiknya kau tetap di dalam mansion ini," tegas Max, membuat Arumi bungkam serapat-rapatnya. Arumi sadar bahwa suaminya memiliki wilayah teritorial yang tidak mungkin dimasuki olehnya saat ini. Max belum memiliki kepercayaan padanya untuk sekedar membagi kisah dan hidupnya. Arumi memaklumi itu. Setidaknya, saat ini posisinya aman. Max bahkan tidak memaksanya untuk melayani hasrat yang merupakan hak pria itu. Sabar, Rum. Pria itu memiliki batas tembok yang tinggi. Tetapi, dengan kuasa Allah, bangunan sekokoh apapun pasti akan runtuh secara perlahan-lahan. Sentuh hatinya dengan cinta dan kelembutan, sebagaimana Rasulullah mendekati Sayyidina Umar bin Khattab dan orang-orang Quraisy lainnya. Arumi berbicara seorang diri untuk menyemangati dirinya sendiri. Arumi memilih untuk berbalik, ternyata terdapat Naima sedang berdiri tak jauh dari keberadaannya. Arumi tersenyum, kemudian menyapa pelayan muda itu. "Halo, Naima. Boleh aku meminta sesuatu padamu?" Di markas besar Black Hawk sebelah timur.
Max beserta anak buahnya sedang mengatur strategi pembalasan dendam. Dev telah mengantongi cara untuk menyatroni markas Wolfgang. Max telah menyiapkan segalanya dengan matang. Rencana penjebakannya untuk Evander telah dipastikan akan berjalan sesuai keinginannya. Dev membawa salah satu orangnya ke sebuah klub yang biasa didatangi oleh putranya Oliver itu. Di mana Dev telah menyiapkan orang-orangnya di sana. Dev langsung bertemu dengan orang dalam yang bekerja sama dengan Max. Dev saat ini tidak bertindak sebagai anggota mafia, tetapi pengunjung. Dev bersama dengan Z, mengawasi target dengan penyamaran. Orang dalam suruhan Max, menempatkan keduanya di posisi yang strategis. Di mana Dev dan Z benar-benar bisa mengawasi segala gerak-gerik dari Evander. Membaurlah dengan tamu yang lain. Anda tidak akan kentara sebagai anggota mafia di sini, kata orang dalam suruhan Max ini. Beberapa saat kemudian, Dev terlihat ingin muntah, melihat Evander bermain dengan 3W4 Nita sekaligus. Cih, dasar iblis. Bab 28. Bruak. Keempat manusia tak bermoral ini, terkejut bukan kepalang dan langsung belingsatan karena malu. Menarik apapun untuk menutupi TB mereka yang terpampang dengan jelas. Sid. Evander yang sedang asik pun kaget ketika ruangannya diserbu. Putra dari Oliver ini mengeratkan rahangnya, karena sadar dirinya saat ini telah masuk ke dalam jebakan. Di belakang Dev, muncullah belasan anggota dengan perlengkapan senjata lengkap. 3 wanita yang menemaninya lari tunggang langgang. Mereka menarik kain apa saja untuk menutupinya yang tanpa sehelai benang itu. Dev membiarkan para wanita itu lari karena sasaran mereka yang sebenarnya adalah Evander. Si Casanova maniak. Akan tetapi, Z berpikir lain. Hingga, drep, drep, drep. Dengan 3 kali tembakan dari revolver miliknya, 3 wanita itu tumbang tak bernyawa. Dev melirik sinis dengan ekor matanya ke arah Z. Di tempat itu, Evander juga menyebar beberapa anak buah yang memang berjaga-jaga. Namun, tetap saja Evander tidak menyangka jika akan mendapatkan serbuan yang begitu terorganisir seperti ini. Evander yakin, pasti anak buahnya telah dihabisi lebih dulu. Go to hell. Dev menekan pelatuk pada senjata kedap suaranya, dan mengarahkannya ke depan Evander. Dep, dep. 2 peluru langsung bersarang di dada dan kepala Evander. Pria itu tumbang dalam keadaan tanpa busana. Setelah menghabisi Evander, Dev kembali untuk melapor pada Max. Sementara itu, sang ketua tengah memantau pergerakan bisnis yang akan dilakukan oleh Oliver. Mero, atau ketua dari kelompok mafia Wolfgang itu, adalah pesaingnya yang selalu berambisi agar menjadi penguasa nomor wahid dalam dunia narkoboy. Max, dengan kecanggihan alat yang dia punya telah menyadap jalur komunikasi Oliver dan kliennya. Max langsung berangkat malam itu juga. Tak ada ampun bagi siapapun yang berani bermain-main dengannya. Wolfgang bukan satu-satunya musuh yang hampir melenyapkan nyawanya. Halo, Tuan. Anda sudah di perjalanan? Tanya Dev memastikan keberadaan Max. Kirimkan titik koordinatmu sekarang. Titah Max tegas, melalui earphone-nya. Baik. Dev pun mengirimkan apa yang Max minta. Perjalanan tersebut cukup memakan jarak tempuh dan waktu. Namun, kesabaran dari Max membuahkan hasil. Max dan beberapa anak buah lainnya menepikan kendaraannya di pinggir hutan yang lebat. Merangsek masuk tanpa rasa ragu.
hingga mereka tiba di sebidang tanah luas yang ditumbuhi oleh aset kekayaan Oliver selama ini. Harta karun yang ia sembunyikan di tengah hutan belantara. Tersembunyi dengan rapi dan apik di antara tanaman perdu lainnya. "Anda sudah datang, Ketua," sambut Z. Pria itu membungkukkan tubuhnya. "Jadi ini lokasi mereka?" tanya Max seraya melirik Dave yang kini berada tepat di sebelahnya. "Menurut informan kepercayaan saya memang benar, Ketua. Di sini adalah di mana lahan G4-nya milik Oliver yang berhektar-hektar itu. Di sini rencananya mereka akan mengadakan transaksi," jawab Dave dengan pandangan tetap menatap lurus dan fokus ke depan. Max berulang kali menaikkan tangan ke depan wajahnya demi melihat waktu di arlojinya. Membenarkan earphone yang terpasang pada telinganya. Hingga salah satu dari sudut bibirnya tertarik ke atas, setelah mendapat laporan dari anak buahnya. Pasukan telah tiba semua beberapa menit lebih cepat. Selanjutnya, kita akan memberikan kejutan pada Oliver dan kliennya itu sekaligus. Habisi mereka semua tanpa sisa. Titah Max di balik earphone-nya. Hingga semua anak buah yang telah bersedia mengangguk samar bersamaan. "Bagus sekali, Dave, Z." Max kembali beralih pada dua anak buah utama di sebelahnya ini. "Kita biarkan mereka bertransaksi dulu. Tunggu sampai dia menghubungi sekutunya." "Aku tidak mau kerja dua kali," tegas Max, memberi perintah dengan kedua rahangnya yang mengeras. Sementara itu, Oliver dihampiri oleh anak buahnya dan pria itu berbisik padanya. "Apa yang terjadi? Kabar ini harus penting atau kepalamu taruhannya," ancamnya pada sang anak buah yang datang dengan gemetar. "Tuan Muda Evander dan juga orang-orang kita sudah terbunuh, Tuan," jawab anak buah Oliver itu dengan suara bergetar. Dave memang sengaja menyisakannya sebagai pembawa berita duka bagi Monroe. "Apa?" Oliver langsung terhuyung lantaran kaget bukan kepalang. Sepertinya dia tahu siapa yang hendak mengajaknya perang saat ini. Oliver tidak tahu saja, kalau Max dan pasukannya tengah mengawasi dari jauh.